Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfita dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Pengertian media dan sumber belajar. Media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Di samping sebagai sistem penyampai pesan atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming adalah dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pengajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasannya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadi proses belajar. Secara umum, media memiliki beberapa fungsi diantaranya. 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek yang disebabkan karena A. Objek terlalu besar, B. Objek terlalu kompleks, C. Objek yang bergerak terlalu lambat, D. Objek yang bergerak terlalu cepat, E. Objek yang terlalu kompleks, V. Objek yang mengandung berbahaya dan risiko tinggi, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. 3. Menghasilkan keseragaman pengamatan. 4. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 5. Membangkitkan keinginan dan minat baru. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. H. menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara telekombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. H. membedakan 6 jenis sumber belajar, yaitu pesan, yakni sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal. Orang atau people, yakni orang yang menyimpan informasi. Bahan atau materialis, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, file,
slide, dan sebagainya. Alat atau device, yakni benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran seperti komputer. Teknik, yakni cara atau prosedur yang dilakukan dalam pembelajaran seperti diskusi, simulasi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu latar atau setting, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan lain-lain. Ada dua fungsi utama pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa global, grafik, gambar, dan sebagainya. Media pembelajaran sebagai sumber belajar sekarang Anda menilai sebagai media sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan. 2. Orang atau narasumber. 3. Objek. Dan yang terakhir 4. Bahan cetak dan non-cetak. Macam-macam media pembelajaran dan karakteristiknya. Media hasil teknologi, media hasil teknologi audio atau visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan terakhir, media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 2. Media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Dan terakhir, media audio visual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Kelebihan atau kegunaan pembelajaran yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 2. Mengatasi perbuatan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasti dan didik dapat diatasi. 4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar. 1. Media berbasis visual. 2. Media berbasis audio visual. 3. Kombinasi slide dan suara. 4. Media berbasis komputer. 5. Multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Dan terakhir, 6. Media berbasis internet.